Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Febren Listio, NPMG 1D019006. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan percobaan ADC dalam menggunakan Proteus untuk pengaplikasian percobaannya. Di sini ADC itu merupakan kepanjangan singkatan dari Analog to Digital Converter. Di sini maksudnya itu adalah perubahan atau pengkonversian sinyal analog menjadi sinyal digital. Dalam percobaan terdapat beberapa rangkaian yang dibutuhkan dalam Proteus, di mana untuk yang ini yang saya tunjukkan ini pernah yang bernama virtual terminal. Di sini ia berfungsi sebagai output dari percobaan kita nanti untuk menghasilkan nilai desimal yang merupakan suatu pengkodean dari nilai digital. Jadi nantinya jika ada output dari yang kita variasikan dari analog ini, maka akan keluarkan nilai desimal, dan kemudian nilai desimal tersebut akan kita ubah ke bentuk digital atau ke bentuk binar, bilangan binar. Ini untuk outputnya nanti, dan ini untuk inputnya nanti. Di sini dalam inputnya itu digunakan dalam percobaan pertama itu digunakan potensiometer untuk variasi tahanannya. Kemudian ada sumber tegangannya, powernya itu 5 volt, dan juga untuk pengukuran tegangan di bebannya itu kita di sini ada display dari display dari tegangan yang ada pada tahanan pada potensiometer ini. Di sini dalam pengkonversiannya digunakan Arduino Uno R3. Sebelum digunakan Arduino-nya ini, kita harus membuatkan script agar dapat keluaran dari Arduino-nya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelumnya kita membuatkan script terlebih dahulu. Scriptnya kita menggunakan aplikasi Arduino. Di sini saya sudah buka tadi. Ini scriptnya, dimana integer sensor sama dengan A5. Jadi nanti itu outputnya itu kita masukkan dari saluran, kita bilang sebagai saluran A5. Void setupnya serial begin 9600. Kemudian void loop, integer baca, analog read, sensor dari yang A5 tadi. Kemudian serial print TLN, baca, delay 500. Sudah, ini kita save dengan cara pertama di save dulu, kemudian di export compiled binary yang di sini. Save. Jika kita tunggu sebentar untuk pengecekan apakah script ini program ini sudah benar atau belum. Kita tunggu dulu, masih loading. Nanti jika benar, di sini akan ada display di bawah di layar hitamnya ini. Jika tidak ada error, maka data tersebut sudah benar. Ini saya mohon maaf sebelumnya untuk ini sketch use 1898 byte, 5% of program storage space. Di sini nggak ada error dibilangnya, berarti ini udah benar. Sudah di save tadi kan? Udah di save, udah ditentukan lokasinya di mana. Kemudian kita masuk lagi ke Proteus. Di sini kita langsung inputkan nilai dari Arduino-nya tadi. Jadi kita harus tahu di mana tempat kita menyimpan script-nya tadi. Di sini saya langsung berada di script Arduino yang kita buat tadi. Jadi saya ambil yang ini, terus di open.
terus di oke kan. Udah selesai, lanjut. Kemudian kita langsung ke percobaan pertama, yaitu adalah mengkonversi sinyal analog ke digital menggunakan potentiometer sebagai tahanannya. Dan percobaan pertama di sini rangkaian udah saya jelaskan di bagian pertama tadi. Ini udah dirangkai. Untuk virtual terminal itu RxD-nya itu berhubung ke TXD-nya. Terus untuk TXD yang di virtual terminal terhubung dengan Rx di Arduino-nya. Kemudian sesuai dengan skripnya tadi, A5-nya ini langsung terhubung dengan hambatannya. Terus hambatannya terhubung dengan tegangan sumber. Terus di sini sebagai display berapa nilai tegangan sumber yang berada pada tahanan. Lanjut, kita coba play atau run. Kita coba run kan. Seperti ini kurang. Ya. Nah, di sini nilai virtual terminalnya itu 2. Terus di sini untuk variasi tahanannya pada potentiometer itu menggunakan NPM. Jadi NPM kami itu di konversikan dulu ke bentuk persen dengan cara saat NPM saya kan 6. Jadi di sini 6 dikali dengan 100%, terus dibagi dengan 1000. Dari mana 1000 tersebut? Itu 1000 berada dari tahanan ini, tahanan pada potentiometer 1000. Jadi 6 dikali 100% per 1000 itu sama dengan 0,6. Terus karena di potentiometer ini nggak ada bilangan desimal, jadi kita bulatkan dari 0,6 tersebut menjadi 1. Jadi 1% sini dapat virtual terminalnya 2%. Nah, pada pembahasannya nanti itu kita akan mengkonversikan dari virtual terminal ini ke bentuk biner. Ke bentuk biner dengan biner tersebut sebesar 10 digit, digunakan basisnya 10 digit. Terus di sini terdapat tegangan tegangan pada di potentiometer tersebut, pada beban tersebut sebesar 0,01. Untuk pembuktiannya tersebut kita bisa menggunakan persamaan, di mana persamaan tersebut menyebutkan bahwa tegangan pada beban tersebut dikali dengan 1023 per 5, di mana 25 tersebut berasal dari tegangan dari tegangan sumbernya. Terus 1023 itu berasal dari mana? 1023 itu berasal dari nilai potentiometer 100% dengan nilai tegangan sumbernya itu kita ganti ke VCC. Jadi nanti itu ketika di 100% maka nilai output dari virtual terminal tersebut 1023 dengan nilai tegangan sumbernya 5 volt sesuai dengan ini tadi yang besar tegangan sumber yang kita gunakan tadi. Itu dari mana dapat 1023 nya. Kemudian kita ubah lagi ini sesuai dengan panduan menjadi 5 volt plus 5 volt ya. Ini sudah untuk percobaan pertama. Itu digunakan 3 variasi. Jadi variasi tersebut pada percobaan saya gunakan 1%, 2%, dan 3%. Baiklah, itulah untuk percobaan pertama. Jadi kita lanjut lagi ke percobaan kedua. Percobaan kedua itu perbedaannya prosesnya itu sama dengan percobaan satu, tetapi untuk yang percobaan kedua ini tidak menggunakan potentiometer, melainkan menggunakan LDR.
Baiklah, untuk variasinya tersendiri LDR itu masih menggunakan NPM, tapi nantinya LDR tersebut akan divariasikan 3 angka setelah dua angka setelah 3 angka pertama itu NPM kita, terus yang duanya itu angka setelah NPM kita. Jadi karena NPM saya 6, variasinya tersebut jadi 6, 7, dan 8. Ini bentuk dari LDR. Ini bentuk LDR. Untuk ininya rangkaiannya masih sama, cuman bedanya di potentiometernya kita ganti menjadi LDR. Baiklah, langsung saja ke percobaan. Oh, di sini sebelumnya saya minta, di sini kita ubah menjadi 10K ya. 10K tahanannya. Ini bedanya juga. Tadi di potentiometer kita gunakan gunakan 1000 ohm, tapi pada percobaan kedua kita gunakan 10.000 ohm. Baiklah, langsung kita ubah ini ke NPM saya 6 nilai LDR-nya. Terus langsung di play, di run. Jadi kita dapat mengetahui nilai dari virtual terminalnya, atau nilai dari ininya nanti, binarnya. Ketika dikonversikan nilai desimal ini nanti dikonversikan ke bentuk binar. Jadi ketika 6 diberi LDR-nya tahanan sebesar 6, ini virtual terminalnya 747, kemudian ketika dinaikkan menjadi 7 menjadi 728, 720, berarti menurun. Terus ketika kita naikkan lagi 8, jadi di ininya nanti virtual terminalnya menjadi 695. Jadi bisa kita lihat bahwa percobaan tersebut semakin tinggi nilai LDR-nya, maka nilai virtual terminalnya akan semakin rendah. Semakin rendah. Jika percobaan pertama tadi itu bisa kita lihat ya, selesai dari percobaan kedua tersebut. Untuk percobaan pertama tadi coba kita lihat percobaan pertama tadi. Langsung kita maaf, salah ya. Baiklah, ini kita lihat lagi ya. Coba kita runkan lagi untuk outputnya nanti, hubungan output dengan hambatannya nanti. Kita zoomkan, zoom. Nah, di sini kita ubah ke 1 ya, sesuai dengan inputnya saya. Jika nilai 1 potentiometernya, maka nilai di virtual terminalnya menjadi 2. Ketika saya ubah potentiometernya menjadi 2%, maka virtual terminalnya menjadi 4. Dan ketika potentiometernya saya bentuk 3, untuk nilai virtual terminalnya menjadi 6. Jadi hubungannya itu pada potentiometer ini, semakin tinggi nilai potentiometer persenan dari potentiometernya, maka nilai dari virtual terminalnya akan makin besar pula. Dan untuk nilai tegangan pada potentiometer tersebut semakin besar pula. Jadi hubungannya saling berbanding lurus untuk potentiometer, nilai potentiometer, nilai virtual terminal, dan nilai ADC ukurnya. Ini secara perhitungannya, berarti yang kita ukur bukan yang perhitungan, tapi yang kita ukur, yang kita melakukan percobaan. Dan untuk yang
voltnya itu juga semakin besar seiring dengan semakin besarnya nilai potensiometer. Sedangkan pada LDR tadi itu kebalikannya. Untuk nilai LDR-nya semakin besar, maka nilai filter terminalnya akan semakin kecil. Begitu juga dengan nilai tegangan pada LDR tersebut. Jadi untuk LDR tersebut berbanding terbalik dengan nilai filter terminal dan juga nilai Vout-nya. Baiklah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai percobaan ADC, analog to digital converter. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.